Transaksi perubahan kepemilikan. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi perubahan kepemilikan berikut ini. Sertakan perhitungannya. Bagian A. PT Probo membeli 80% saham PT Suryo pada 1 Januari 2017 senilai 4 miliar. Ekuitas PT Suryo saat itu terdiri dari modal saham 3 miliar dan saldo laba 1 miliar. Nilai buku aset neto PT Suryo sama dengan nilai wajarnya. Selisih harga beli dengan nilai wajar aset neto dialokasikan ke goodwill. Untuk tahun 2017, PT Suryo melaporkan laba bersih 600 juta dan tidak membagikan dividen. 1 Oktober 2017, PT Probo menjual 10% kepemilikannya secara tunai dengan harga 550 juta. Nah, setelah kita amati, kita analisis bahwa kepemilikan Probo terhadap Suryo 80%. Kemudian dijual 10%-nya. Artinya kepemilikan PTP per tanggal 1 Oktober 70%. Artinya PTP masih memiliki kendali terhadap PTS. Nah, bagaimana membuat jurnal atas transaksi ini? Langkah pertama, kita akan menghitung excess value-nya dengan cara implied value sebesar 4M, di sini saya buat 4 juta, dibagi 80%. Kemudian kita selisihkan dengan equity S. Common stock-nya 3M, kemudian RE-nya 1M. Total ya 4M, sehingga ada excess value sebesar 1M. Nah, kita alokasikan ke goodwill. Berikutnya, karena PT Probo menjual 10% kepemilikannya per tanggal 1 Oktober, kita harus mencari berapa equity S tertanggal 1 Oktober 2017. Equity S 1 Oktober 2017. Equity S 1 Januari 2017 sebesar 4M, kemudian ditambah dengan net income S 1 Januari 2017 sampai 1 Oktober 2017, yaitu 1 tahunnya 600 juta, berarti 9 bulannya kita kalikan 9/12. Nah, untuk equity juga dipengaruhi oleh dividen. Nah, untuk soal ini dividennya tidak ada, berarti 0. Dan kita ketemu angka equity S tertanggal 1 Oktober 2017, yaitu sebesar 4.450 juta. Berikutnya, kita harus mencari selisih dari kas yang diterima sama investasi yang dilepaskan. Nilai wajar imbalan yang diterima. Atau ini kas yang kita terima, yaitu sebesar 10% kepemilikannya 550. Nah, yang kita lepas berapa? Atau nilai buku atau nilai tercatat investasi yang dijual.
yaitu sebesar 4.450.000.000 ditambahkan dengan unamortized excess 1M dikalikan 10%. Nah, nilai buku 545 kita jual 550, berarti ada keuntungan sebesar 5 juta. Nah, ini laba sebagai penambah ekuitas. Karena ini masih ada kendali, gain atau loss atas transaksi ini tidak boleh diakui, karena ini merupakan transaksi ekuitas. Harus kita adjust ke EPIC, Additional Paid in Capital. Jurnalnya kita menjual, berarti dapat kas sebesar 550. Investasi kita lepaskan, berarti dikredit. Investment in S sebesar 10%-nya, 545. Kreditnya selisih EPIC sebesar 5 juta. Ya, demikian pembahasan soal bagian A.